Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Pamungkas. Jadi hari ini saya akan membuat video pembelajaran dan penjelasan materi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Pesantren. Dan materi yang akan saya bahas hari ini adalah tentang manajemen ketatausahaan. Nah, jadi ada beberapa materi yang saya akan bahas hari ini, yaitu yang pertama, segenap proses kegiatan menghimpun atau menerima, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Yang kedua, kearsipan dan penanganan surat menyurat. Yang ketiga, sistem informasi manajemen atau SIM. Yang keempat, SIM berbasis komputer. Yang kelima, implementasi SIM dalam pendidikan. Jadi, saya akan membahas materi yang pertama, yaitu segenap proses kegiatan menghimpun atau menerima, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Tata laksana pendidikan sering disebut dengan istilah administrasi tata usaha, yaitu segenap proses kegiatan pengelolaan surat menyurat yang dimulai dari menghimpun atau menerima, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Dengan pengertian ini, maka tata laksana atau tata usaha bukan hanya meliputi surat-surat saja, tetapi semua bahan keterangan atau informasi yang berwujud warkat. Yang pertama, persuratan atau penataan surat. Tata cara persuratan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Kepmendikbud Republik Indonesia Nomor 091 Undang-Undang 1995 tanggal 25 April 1995 tentang pedoman tata persuratan dan kearsipan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, kearsipan atau penataan arsip dibagi menjadi 3. Yang A, azas penataan arsip. Azasnya yaitu azas sentralisasi, desentralisasi, dan gabungan. Sentralisasi adalah asas penataan arsip yang dipusatkan pada satu unit. Desentralisasi adalah asas penataan arsip pada unit-unit dalam organisasi. Yang B, sistem penataan arsip. Sistem penataan arsip berdasarkan hal berikut ini. Yang pertama, berdasarkan masalah. Yang kedua, berdasarkan abjad. Yang ketiga, berdasarkan tanggal. Yang keempat, berdasarkan nomor. Dan yang kelima, berdasarkan wilayah. C. Prosedur penataan arsip. Yang pertama, meneliti arsip yang akan disimpan. Yang kedua, mengelompokkan arsip. Yang ketiga, meneliti kesesuaian lampiran. Yang keempat, mengklasifikasikan arsip. Yang kelima, mengindeks arsip dengan cara memberi ciri khas atau tanda suatu arsip. Yang keenam, menyusun arsip sesuai dengan sistem penyimpanan menurut pola. Materi yang kedua yaitu kearsipan dan penanganan surat menyurat. Pengertian penanganan surat. Surat merupakan salah satu alat komunikasi tertulis sehari-hari di dalam sebuah organisasi. Pengurusan dan pengendalian surat merupakan kegiatan yang penting di dalam suatu kantor. Menurut Sadarmayanti, dalam Nuraida 2010, terdapat beberapa istilah umum yang digunakan dalam penanganan surat. Adalah yang pertama, surat, yaitu alat komunikasi yang dibuat dan atau diterima oleh suatu instansi berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan. Yang kedua, unit kearsipan, yaitu satuan kerja yang merupakan pintu utama dalam penerimaan dan pengiriman surat masuk dan surat keluar.
tempat penyimpanan arsip inaktif atau pusat arsip, serta sebagai pembina sistem kearsipan dinamis. Yang ketiga, unit pengolah, yaitu satuan kerja yang akan mengolah surat masuk dan membalas surat keluar yang berkenaan dengan fungsi unit kerja. Yang keempat, tata usaha unit pengolah, yaitu unit fungsional atau staf administrasi dan merupakan bagian dari unit pengolah yang melaksanakan tugas ketata-usahaan serta mengelola kearsipan atau arsip aktif. Tujuan penanganan surat. Menurut Sedianingsih 2010, penanganan surat adalah kegiatan surat masuk dan keluar yang meliputi penerimaan pencatatan, pengarahan, pendistribusian, pemrosesan lebih lanjut, dan pengiriman surat keluar. Tujuan penanganan surat adalah agar surat bisa dengan cepat dan tepat sampai kepada pengolah dan penanganan tindak lanjut. Materi yang ketiga yaitu Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Sistem Informasi Manajemen atau SIM merupakan suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. SIM mempunyai peranan yang sangat penting di dalam suatu organisasi karena sangat mempengaruhi terhadap maju mundurnya sebuah organisasi. Setiap organisasi, baik itu organisasi yang besar maupun yang kecil, pasti mempunyai sistem informasi yang berbeda-beda, tergantung dari kebutuhan dan masalah yang terjadi pada organisasi tersebut. Sekarang ini, penerapan SIM dalam suatu organisasi pasti akan melibatkan penggunaan komputer untuk membantu mengolah data yang ada untuk menjadi informasi yang dibutuhkan. Manajemen membutuhkan banyak informasi agar dapat bekerja secara efisien dan efektif. Informasi yang banyak tersebut tidak mungkin seluruhnya dapat ditampung oleh manajemen. Untuk itu, dibutuhkan suatu sistem yang dapat mendukung kebutuhan manajemen dalam mengelola suatu perusahaan atau organisasi. Materi yang keempat yaitu SIM berbasis komputer. Sistem informasi berbasis komputer mengandung arti bahwa komputer memainkan peranan penting dalam sebuah sistem informasi. Secara teori, penerapan sebuah sistem informasi memang tidak harus menggunakan komputer dalam kegiatannya, tetapi pada prakteknya tidak mungkin sistem informasi yang sangat kompleks itu dapat berjalan dengan baik jika tanpa adanya komputer. Sistem informasi yang akurat dan efektif dalam kenyataannya selalu berhubungan dengan istilah computer based atau pengelolaan informasi yang berbasis pada komputer. Saat ini, sistem informasi merupakan isu yang paling penting dalam pengendalian manajemen. Hal ini disebabkan karena tujuan dari pengendalian manajemen adalah untuk membantu manajemen dalam mengkoordinasi subunit-subunit dari organisasi dan mengarahkan bagian-bagian tersebut untuk mencapai tujuan perusahaan. Dua hal yang menjadi perhatian dari definisi di atas adalah mengkoordinasi dan mengarahkan. Tentu saja dalam dua proses tersebut diperlukan suatu sistem agar proses koordinasi dan pengarahan dapat berjalan secara efektif, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Baik, materi yang terakhir yaitu implementasi SIM dalam pendidikan. Sistem informasi manajemen pendidikan merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi dalam memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil keputusan bidang pendidikan. SIM sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan menafsirkan keadaan atau perkembangan aspek-aspek pendidikan berdasar data empiris yang berkonsep. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi
guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen dalam organisasi. Penerapan sistem informasi manajemen pendidikan ditujukan untuk membantu memudahkan data-data dan informasi yang berkaitan dengan sekolah, meliputi penerimaan siswa baru, nilai-nilai, akademis, dan informasi lainnya. Juga merupakan media interaktif siswa agar siswa mampu menggunakan teknologi. Untuk menerapkan sistem informasi manajemen pendidikan yang terpadu dalam mendukung keberhasilan dunia pendidikan yang signifikan, diperlukan keseimbangan sumber daya yang tersedia antara ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dalam mengoperasikan teknologi, seperti komputer, dan ketersediaan dana untuk pengadaan perangkat komputer yang sudah semakin canggih. Oleh karena itu, dalam penerapan SIM pendidikan yang memiliki nilai tambah, betul-betul memiliki persiapan yang sangat matang, sehingga harapan untuk mengaplikasikan SIM pendidikan dapat terwujud sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan yang dituntut masyarakat lebih marketable. Di lain pihak, informasi yang disajikan oleh SIM pendidikan nantinya akan memberikan kontribusi yang sangat berharga dalam proses pengambilan keputusan bidang pendidikan, seperti kebutuhan tenaga kependidikan, informasi jumlah lembaga pendidikan dari mulai tingkat dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi. SIM pendidikan diharapkan sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan. Baiklah, sekian video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.